Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat keimanan dan ketakwaan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terutama lagi di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi akan kita masuki bulan Dzulhijjah, kurang lebih yaitu 1 minggu lagi. Ini suatu kemuliaan bagi orang yang senantiasa beramal soleh, baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah, atau hal-hal yang diremehkan manusia. Allah akan cintai amalan tersebut. Kenapa ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah? Karena Allah SWT berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fiha minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah SWT. Waktu itu Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan istimewa, ada 4 bulan yang sangat istimewa. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan Allah, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di bulan-bulan itu, bulan-bulan yang mulia itu, jangan sekali-kali berbuat kedzaliman. Para ulama menjelaskan 4 bulan yang mulia, yang istimewa, yang amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah SWT, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Terlebih-lebih kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Di awal-awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana Allah bersumpah wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Dijelaskan para ulama tafsir Ibnu Katsir, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, 10 hari itu, 10 malam itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih, di dalam kitab Sahih Jami', sahabat Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan,
afdalu ayyamil ad-dunya ayyamul asra. Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya, paling baiknya hari di dunia, hari-hari di dunia adalah 10 hari, yaitu bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa ayyuhal muslimun? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani hafizallahu taala rahimallahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan bahasanya para ulama menjelaskan bahasanya di hari itu adalah hari induknya ibadah. Ada sholat Idul Adha, ada yaitu puasa Arafah, ada sedekah kurban, ada ibadah haji. Semua itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sholat Idul Adha tidak ada di bulan yang lain, puasa Arafah tidak ada di bulan yang lain, kurban tidak ada di bulan yang lain, ibadah haji tidak ada di bulan yang lain. Sehingga bulan itu, bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah merupakan induknya ibadah. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadil ayyam, yakni ayyamul asra. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali summa lam yarji min dalika bi syai'in. Rawahu Muslim. Tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh, baik itu yang wajib, baik itu yang sunnah, fiha ahabbu ilallah, yang mana sangat dicintai Allah Ta'ala, sangat dimuliakan Allah Ta'ala, sangat disenangi Allah Ta'ala, min hadil ayyam, di waktu-waktu itu, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, apakah sama orang yang melakukan kebajikan, beramal soleh di bulan itu, bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, apa sama pahalanya dengan orang yang yaitu jihad fisabilillah? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fisabilillah, tidak sama, lebih tinggi derajatnya, lebih besar pahalanya daripada jihad. Sehingga illa rajulun, kecuali orang yang jihad fisabilillah, kharaja bi nafsi, dia keluar dengan jiwanya, dengan raganya, wa mali dan hartanya, summa lam yarji, kemudian dia tidak kembali, alias yaitu mati syahid, itu sama dengan orang pahalanya orang yang melakukan kebaikan di bulan Dzulhijjah. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Di dalam bulan Dzulhijjah sangat identik dengan sejarah, dengan kisah, dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, yang patut kita idolakan. Jangan mengidolakan orang lain, jangan mengidolakan orang-orang kafir. Sebagaimana hari-hari ini banyak orang yang mengidolakan orang kafir. Marilah kita mencontoh akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh yaitu suri tauladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahda. Allah mengatakan, sungguh ada suri tauladan, contoh yang terbaik, yaitu uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mereka mengatakan, ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami, kata Ibrahim dan pengikutnya, akan melepas diri dari kalian terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, dan kami mengingkari apa yang kamu perbuat. Wabada bainana, dan telah nampak di antara kami dan di antara kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya, sampai mereka mau mentauhidkan pada Allah Ta'ala, sampai mereka beriman pada Allah saja. Inilah akidah Ibrahim alaihissalam, contoh serta tauladan. Kita harus mencontoh beliau dalam berdakwah. Jangan sekali-kali kita itu mencintai orang kafir. Jangan sekali-kali kita itu senang pada orang kafir. Kita harus
menyenangi ahlu tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, di samping kita meneladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Tidak ada manusia yang baik melainkan Rasulullah, dalam artian paling baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau di dalam akhlak yang mulia. Ya, kita mencontoh, menteladani akhlak Rasulullah SAW di samping meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakumullah. Sudah maklum, sudah kita ketahui bersama bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasihnya Allah SWT, sang kekasih Allah SWT. Dia mendapatkan julukan yang tinggi. Tidak ada gelar yang paling tinggi di dunia. Tidak ada gelar dan sandang yang didapatkan seseorang melainkan Khalilullah, Nabi Ibrahim, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah mengatakan, wa man ahsanu dinan, barang siapa yang agamanya baik, mimman aslama wajhahu lillah, yang mana dia wajahnya menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsin, maka dia termasuk orang yang berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam yang lurus, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan sandang begitu, gelar yang begitu istimewa, maka kita harus mencontohnya, menteladani akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW juga mendapatkan gelar yang tinggi, yaitu Khalilullah, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, inni abra'u ilallah, sesungguhnya aku berdoa meminta kepada Allah SWT ayyakuna li minkum khalilun, agar dijadikan aku sebagai khalil di antara kalian. Fa innallaha ta'ala qad ittakhadani khalila, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikanku sebagai khalil, kekasihnya, kama takhada Ibrahim khalilan, sebagaimana Nabi Ibrahim AS dijadikan Allah Ta'ala sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, andaikan aku disuruh memilih ya sebagai orang-orang yang sebagai khalil, maka aku jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu pula Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan yaitu ulul azm, orang yang tegar, orang yang sabar, orang yang senantiasa teguh di dalam perintah Allah SWT. Sebagaimana Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minkum, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah wahai Muhammad, sebagaimana sabarnya ulul azm, para rasul, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasta'jil lahum, maka janganlah kamu wahai Muhammad bergesa-gesa untuk meminta siksaan bagi umatmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita contoh, dia selalu mengutamakan, dia selalu memuliakan tamunya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 24 dan seterusnya. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang wahai Muhammad kepadamu hadisu dhaifi Ibrahim, ceritanya yaitu tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Iddakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamunya masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengucapkan salaman alias salam, mengucapkan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim alaihissalam membalas ucapannya, membalas penghormatannya dengan penghormatannya lebih tinggi daripada penghormatan malaikat kepadanya. Ini menjelaskan ayat muslimun bahasanya kalau kita disalami orang, maka kita harus membaliknya, dalam artian kita harus membalasnya dengan salam yang lebih baik,
akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengutamakan yang lebih baik. Salamnya malaikat merupakan salaman, merupakan yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, menunjukkan apa? Salamna alaikas salaman, menunjukkan keselamatan bagimu sekarang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawabnya apa? Membalasnya dengan yang baik. Jawabannya apa? Salamun qaumun munkarun, salamun daimun alaikum. Keselamatan bagimu selama-lamanya. Keselamatan bagimu selama-lamanya. Berarti akhlak Nabi Ibrahim terhadap tamunya senantiasa menghormatinya lebih penghormatan daripada malaikat tersebut. Setelahnya, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Ketika itu Nabi Ibrahim berbalik, dalam artian berbalik ke keluarganya, dalam artian ke belakang. Faja'a bi'ijlin samin, setelah itu dia membawa sebuah makanan yang istimewa, membawa anak sapi yang dipanggang, yang samin, yang gemuk untuk tamunya. Berarti akhlak yang mulia. Kita harus mencontohnya. Jika kita ketamuan, maka harus kita jamu yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW. Faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membawa anak sapi, panggangan anak sapi yang gemuk tersebut kepada malaikat tamunya itu, faqarraba ilaihim qala ala ta'kulun, maka didekatkanlah kepada tamunya. Ala ta'kulun, kalau orang Jawa mengatakan monggo didahar, monggo dionjok, dengan sifat yang mulia, dengan kekataan yang baik. Tidaklah Nabi Ibrahim mengatakan silakan dimakan, tidak. Tapi itu sesuatu ucapan yang baik. Qala ala ta'kulun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu kita harus memang senantiasa menghormati tamu, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan seperti itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Begitu pula di dalam Al-Quranul Karim, yaitu contoh Nabi Ibrahim AS. Di antaranya yaitu di dalam surah As-Saffat, wa qala inni dhaifun ila rabbi sayahdin. Sungguh, dan Nabi Ibrahim mengatakan, inni dhahibun, sesungguhnya saya pergi ke Tuhanku, sayahdin, yang senantiasa memberi petunjuk padaku. Ininya bolehnya kita hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia dibakar oleh, yaitu ketika berdakwah, dimusuhi oleh kaumnya, bahkan dibakarnya. Setelah itu diselamatkan Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Syam. Rabbi habli minas sholihin. Ini akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa meminta kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah Ta'ala, meminta apa yang dia minta, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kepadaku anak yang soleh. Ya, inilah akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa meminta pada Allah, yaitu karunia sebuah anak, yang mana anak merupakan titipan Allah yang senantiasa akan mendoakan kita. Wa basyarna bihulamin halim. Ketika Allah Ta'ala memberikan anak, memberikan kabar gembira dengan anak yang halim, yang penyantun. Falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Manakala Nabi Ismail alaihissalam sudah menganjak dewasa, sudah agak besar, sudah bisa menolong, sudah bisa membantu orang tuanya. Ya bunayya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, ya, dengan ucapan yang lembut, ya bunayya, wahai anakku. Tidak dipanggil ya Ismail, tidak. Tapi dipanggil ya bunayya, wahai anakku, wahai kekasihku, wahai kesayanganku. Inni ara fil manam, sesungguhnya saya yaitu bermimpi, ya, fil manam, di dalam mimpiku, anni adbahuka fangdur mada taro,
aku bermimpi, yaitu menyembelih engkau. Fangdur madza taro, apa yang engkau perbuat wahai anakku. Masya Allah. Ini adalah interaksi dengan orang anak. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam sebagai anak dan bapak selalu komunikasi yang baik, ucapan yang baik. Kata anaknya, qala ya abatif alma tu'mar. Masya Allah. Anak yang tumbuh dengan akhlak yang mulia, anak yang tumbuh dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan pada Allah Ta'ala. Wahai ayahku, if alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpaiku insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah. Inilah akhlak suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita tiru. Kita seorang ayah, kepada anak harus berbuat baik, anak kepada orang tua harus berbuat baik. Falamma aslama wa taulil jabin, manakala Nabi Ismail alaihissalam direbahkan oleh ayahnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka aku panggil, kata Allah, maka kami panggil baginya Ibrahim alaihissalam, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau melaksanakan, sungguh engkau membetulkan ru'yamu, yaitu mimpimu, karena mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian itu kami balas baginya kebaikan, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Aku qouli hadza wastaghfir, innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakumullah. Marilah kita mencontoh akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu tegar, selalu sabar, dan selalu mengutamakan kebaikan, selalu berucap yang baik, selalu menteladak, selalu yaitu menjamu tamunya, selalu mengucapkan yang baik dan beramal soleh, selalu mendidik anaknya dengan pendidikan tauhid, mentauhidkan pada Allah SWT, sehingga muncullah anak-anak yang soleh sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mari kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan nanti kita di bulan Dzulhijjah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar bisa kita melaksanakan dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena amal soleh di waktu itu adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah yang dia tidak kembali dalam artian mati syahid, sama dengan kita melakukannya ketika di bulan-bulan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat, innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dzikrullahil akbar. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.